Oke, ini screenshot. Share screen ya, Bun ya. Share screen. Siap. Oke, bisa kelihatan? Nggih, bisa Pak. Nah, ini benar ya TKTO Broma ya. Nggih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, Bunda, Panda, teman-teman operator bendara TK PAUD dan PKBM se-Kabupaten Malang. Di sini pada hari ini, hari Minggu tanggal 3 bulan Oktober tahun 2021, saya akan mengulangi lagi tutorial gimana caranya input transaksi pajak. Pajak itu apa aja yang dikenakan pajak, nominalnya berapa, sesuai penjelasan Pak Kabid dan pemateri dari kantor pajak kemarin sudah disampaikan bahwa harus input pajak. Gitu ya, Bun ya? Nggih, Pak. Nah, oke. Terima kasih. Nah, sekarang ini saya akan langsung mengerjakan TK Theobroma. Ini PSN-nya. Boleh ya, Bu ya? Dikerjakan boleh ya? Nggih, dengan senang Boleh. hati monggo, Oke, Pak. terima kasih. Nah, ini saya akan kerjakan yang pertama yang perlu diperhatikan adalah ini bos reguler periode 1/0/2021. Nah, berarti ketika saya setelah login tadi itu, Bunda, itu saya pilih periode bulan 1. Sekarang kita cek TKTO Broma ini sudah sampai bulan berapa? Oh, bulan 8. Nah, bulan 8 masih Nggih. statusnya kebuka. Berarti saya harus pilih periode bulan 8. Bulan 8, tanggal terserah, klik OK, klik simpan. Nah, setelah dipastikan masuk periode bulan 8 tahun 2021, saya cek nih di buku pembantu pajak. Kira-kira pajaknya sudah diinput belum? Nah, pajak honor BKK ini sudah diinput ya, Bunda ya. Ini tadi saya pernah nyoba. Itu sebelum live streaming ini atau sebelum saya record ini saya sudah nyoba itu ada pajak 15.000 ya untuk pajak honor BKK 2020. Nomor transaksinya itu ini. Kita cek sekarang. Saya tadi inputnya benar atau apa? Benar kan itu ya. Kita cek di menu BKU. Kita cek BKU. BKU, BKU ini ada honor pendidik 600.000 ya, Bun ya. Nah, honor pendidik 600.000 ini Kali 5. jumlah honornya. Honornya berarti ini kira-kira nominal besaran pajaknya berapa? Besaran pajaknya ini ya 15.000 ya. Kita bisa Nggih. dihitung, bisa dihitung. Kita coba kalkulator. Kalkulator ada, Bu? Muncul di share screen saya? Oh, belum. Oh, belum muncul. Oke, Belum. kalkulator online. Kalkulator. Kalkulator sekarang muncul di browser kalkulator. Nggih, sudah, Pak. Nah, 600.000 dikali 50% sama dengan dikali 5 berapa? 5% ya pajaknya ya, nominalnya ya. 5% Iya. PPh 21. Itu 15.000. Berarti yang saya input di sini sudah betul untuk pajak honor BKK 2021-002. Gitu ya. Berarti itu kalau jumlah gurunya 5 langsung dikalikan 5 nggih. Yang mana, Bunda? Yang Itu ini. kan punya saya kan per ini, Pak, per guru. Yang Di ini ya, situ. berarti ini satu guru ini ya. Ya, satu guru terus Nah, bawahnya itu ada lagi. yang bawahnya ini honor pendidik ini. Nah, Nggih. berarti ini ya. Kita coba kita hapus dah. Kita hapus Apa itu? transaksi pajak ini. Penerimaan pajak Nggih. kita hapus. Berarti ada di menu penerimaan. Nah, biar lebih jelas gitu ya. Ini saya hapus dulu pajaknya. Nah, sekarang kita input lagi. Bunda yang pertama tadi, ini bulan Agustus, tanggal 31. Ini pajak Bu siapa? Pajak PPh 21.
Untuk honor pendidik. Untuk honor pendidik namanya siapa? Saya Nafi Ratna. Bu Nafi gitu aja ya. Bu Nafi Oke. nominalnya 15.000 ya. 15.000. Klik simpan. Sudah masuk pajak untuk honor Bu Nafi 15.000. Berarti yang ini tadi sudah ya. Yang ini ini sekarang ini pembayaran ongkos tukang. Nah, ini kan juga termasuk honor, Bun. Ongkos tukang, ongkos tukang. Nah, gini-gini ini tadi saya sudah harusnya ini ya. Nanti itu dijadikan di Excel dulu atau gini nggak apa-apa. Honor ongkos tukang 160 kali 2,5% ya, Pak. 160.000 kali 2,5%. Nah, sama dengan 4.000. Jadi di sini ditambah pajak, ini PPh 21 tanggal 31, klik OK. Ini jangan sampai salah pilih PPh, pajak ongkos HR tukang gitu ya. HR tukang itu 4.000. Klik simpan. Nah, sudah. Yang ini sudah honor pendidik, pendidik lagi. Betul ya, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Iya, Pak, 5 pendidik. Nah, 5 pendidik coba langsung kita inputkan di sini. Pajak honor PPh 21, ini tanggal 31. Itu kalau langsung jadi itu nggak bisa nggak, Pak? Nggak bisa, Bun. Kenapa nggak bisa? Karena gini, karena nanti ini ya, yang honor pendidik ini kuitansinya kan satu-satu nanti ya. Nah, itu harus nanti bukti pajaknya itu ya ditempelkan di satu-satu gitu. Jadi, tapi kalau bayarnya secara di kantor pajak ya langsung aja kan gitu. Nggak harus satu-satu. Iya. Tapi nanti buktinya itu ya harus minta satu-satu gitu. Bukti setor pajaknya itu. Ya. Iya, Pak. Iya. Berarti ini sekarang kita ini PPh HR Bu siapa lagi? Ririn Astuti. Bu Ririn itu nominalnya sama berarti 15. Sama. 15.000. Klik pajak lagi untuk Bu siapa lagi? Bu siapa lagi? Tadi Bu Ririn, Bu Nafi. Bu Rini 15.000. Nah, Bu siapa lagi? Gades. PPh 21 Bu Gades. Nah, ini 15.000. Oke, klik simpan. Bu siapa lagi? Sutrismiasih. PPh 21 Bu Sutris. Gini aja 15.000. Klik simpan. Ada lagi? Satu lagi, Intan. PPh 21 Bu Intan 15.000. Ups. Nah, klik simpan. Terus itu tadi kalau honor guru tadi kan 50%. Terus yang untuk tukang tadi kok cuma 2,5? Oh, gini Bun, sama. Itu jadi gini, honor tadi 600.000 ya, 600.000 dikali 50%, hasilnya dikali 5% itu sama dengan 2,5%. Jadi sama ya. Jadi misal 600.000 kali misal gini. 600.000 kali 2,5% itu nominalnya sama 15.000 ya. Oh, nggih. Nah, Terima kasih. Nah, ini tadi sudah sampai ke sini ya. Kita hitung coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini honor ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ada lagi kira-kira kita cek pembayaran obat-obatan, bunga, pembayaran honor operator. Nah, ini Bunda. Ini honor operator 360 ya. Kira-kira ada lagi? Sudah nggak ada lagi ya.
Ini honor Satu, Pak. operator, ini 360 kita hitung. 360.000 kali 2,5%. Itu totalnya 9.000. Kita input pajak ini tanggal 31. Uraiannya pajak HR OPS ini 9.000. Klik simpan. Nah, sudah. Ini kan pajaknya belum dibayarkan ya, Bunda ya? Iya, Pak. Nah, karena pajaknya belum dibayarkan, nanti di buku pembantu pajak itu ada saldo. Nah, saldonya berapa? Saldonya 103.000. 103.000 dapatnya dari mana? Begitu ya? Ya. Oh, ini salah ini. Maaf. Ini ada yang salah, Bunda. Ini masuk PPN. Nah, ini pendidik Bu Novi tadi. Bu Navi ini. Okay. Ini harusnya kan PPh 21 ya. Ini bisa dicek, bisa di cross check. Harusnya PPh 21 tapi masuk kolom PPN. Nah, ini kita edit, kita betulkan. Kita betulkan. Klik. Kita betulkan. Nah, ini Bu Navi ini bukan PPN ya. Tapi nanti ini PPh 21. Klik edit, masukkan PPh 21, klik simpan. Oh, maaf. Ini tanggal 31. Klik simpan. Nah, sudah jadi PPh 21. Kita cek lagi di buku pembantu pajaknya. Buku pembantu pajak ada saldo 103 ya. 103. Nanti kita cek di BKU. Ada 103 ya. Jadi ada saldo akhir 103. Artinya ketika di BKU ini masih global. Masih global. Kira-kira di buku pembantu banknya, Bunda, itu sudah habis atau masih ada? Sudah kosong, Pak. Sudah kosong. Kita cek sudah kosong. Kalau uang kasnya kira-kira sudah kosong apa masih ada? Kosong. Kosong juga. Nah, ini masih nol. Berarti uang pajak ya, uang cash pajak ya, itu harus distorkan 103.000 ke kantor pajak. Betul. Ada uangnya. Ini harus ada uang ini. Ya, harus ada nanti ke kantor Pratama, 103.000 dibawa kemana? Nah, nanti disebutkan aja. Untuk bayar A, B, C, D, E kayak gitu. Ya, Bunda ya. Nah, ya, Pak. Setelah ini selesai ya, setelah pajak ini selesai, kemarin kan rata-rata teman-teman kita operator itu kan yang paling banyak kan di pajak ya, soalnya pajak kan pemberatannya terakhir ya. Itu pajak pasti semuanya belum mengerjakan terkait pajak. Nah, setelah ada pajak ini kita lakukan penutupan periode di bulan 8. Bulan 8 ini kok ada saldo ini 103. Iya, karena itu saldo apa tadi Bunda? Pajak. Saldo pajak. Itu pecahannya di ada uang kertas 100 sama ininya 3. Berarti totalnya ada 103. Klik simpan. Nah, setelah klik simpan Bunda, ya. Ini kan berarti nanti harus dipastikan fungsinya penutupan periode, saya ulangi lagi, untuk menutup bulan 8 dan membuat saldo awal di bulan berapa? Bulan 9. Betul. Kita cek sekarang kita masuk bulan 9. Kita cek bulan 9 itu September. Kita cek di bulan 9 September, kita cek di BKU. Harusnya BKU saldo awalnya berapa, Bunda? 103. 103. Nah, 103 kira-kira di buku pembantu apa? Pembantu pajak. Oke, sip. Kita cek ada saldo awal 103 yang belum dibayarkan. Nah, misal gini, maaf ini dengan Bunda siapa namanya? Bunda Wulan, Pak. Bunda Wulan. Bunda Wulan akan membayar pajak di bulan September. Misalkan kan itu. Tadi mungut pajaknya itu di bulan 8, sekarang bulan 9 itu mau bayar pajak. Transaksi pengeluaran pajaknya di menu pengeluaran diklik ya.
Diklik masih kosong ya, masih kosong. Ini klik pajak. Nah, ini bayar pajaknya bulan 9 tanggal berapa? Misalnya nih tanggal 22. Misal Nggih. atau tanggal 30 lah. 30 bulan 9 bayar pajak. Pajak apa? Pajak PBH 21. Gitu ya, dipastikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 103 dibayarkan ke kantor pajak Pratama. Klik simpan. Nah, dipastikan sampai 100% dan muncul data pengeluaran pajak telah berhasil disimpan, klik tutup. Nah, ini semuanya sudah muncul. Itu ya Bunda ya. Pajaknya sekarang Berarti ini transaksi pengeluaran pajak. Kita cek di buku pembantu pajak. Kira-kira masih ada saldo enggak ya? Nah, kira-kira masih ada saldo enggak ya? Nah, saldonya sudah 0. Ya, oh, Bunda ya. Saldonya sudah 0. nggih. Karena tadi Dibayarkan tadi. saldo awalnya 103, terus dibayar tuh semuanya. PPh untuk Bu Nafi, HR tukang, dan lain-lain, itu dibayarkan tanggal 30 bulan 9 ke Bulan kantor pajak. Ya, nominalnya Iya. ini, saldonya sudah 0. Nah, nanti Bunda, nanti yang dari kantor pajak itu ketika mau nyetak, ini saya pilih periode 8, ketika nyetak Nggih. ini, kwitansi, ya. Susunannya sudah tahu ya, susunan untuk yang diupload LPJ-nya. Nggih, mulai dari Januari itu di pembukuan semua Iya, nggih. betul betul pembukuan semua. Misal, nah ini ada info terbaru Bunda semua. Info Nggih. terbaru ini bukan hanya untuk Bunda Wulan juga dari TKTO Broma, tapi teman-teman bendahara operator lainnya, TK PAUD, PKBM. Nah, ini kemarin saya diskusi sama Pak Kabid itu menyikapi perbedaan tahap dengan jenjang di atasnya, jenjang SD dan SMP. Ternyata untuk jenjang PAUD, TK PKBM ini lebih fleksibel dan dinamis, gitu ya Bunda ya. Nah, kebetulan TKTO Broma ini selesai sampai Agustus. Nah, kemarin masih juga teman-teman kita ada yang baru uangnya diambil itu September. Ternyata kemarin Nggih. kebijakannya Pak Kabid itu memperbolehkan tapi harus sesuai pengeluarannya, artinya sampai habis. Jadi nanti yang dilaporkan itu 100% tahap 1 pemakaiannya Januari sampai Juni, tapi untuk yang bulan setelahnya itu juga dilaporkan. Nah, itu Bunda. Ini yang perlu digarisbawahi ya. Kalau misal ini perlu dicatat nggak apa-apa. Penggunaan misal honor tadi itu, honor itu dipakai untuk Januari sampai Juni gitu ya. Tapi Iya. kalau selain honor beli kertas, beli lain-lain, beli alat peraga dan lain-lain di bulan Juli, Agustus, bahkan September itu tetap dilaporkan di tahap 1 ini, Bunda ya. Jadi informasinya maaf sekali lagi yang kami informasikan kemarin itu sedikit ada perubahan. Karena apa? Karena untuk TK PAUD ini lebih dinamis untuk tahapan periodisasinya. Gitu ya Bunda ya. Apa yang Bapak. kira perlu diperbaiki itu kalau yang sudah ngeprint buku pembantu Bangkas, pajak dan BKU mulai Januari sampai dengan Agustus, nggak apa-apa, itu sudah betul. Tinggal pajaknya yang belum di-input. Jadi yang perlu di-input lagi adalah pajaknya. Tutorialnya mana? Tutorialnya di menit awal-awal video ini ya Bunda ya. Itu. Nah, itu saat ini tadi sudah, ini pelaporannya adalah ketika kita nyetak yang namanya kwitansi ini Bunda ya, honor pendidik ini kita misal Bu Novi ya, Bu Nafi misal, Bu Nggih. Nafi penerima dari kepala sekolah, klik cetak. Nah ini nanti Bu Nafi di bawahnya ini Bu Nafi ada Nggih. bukti store pajaknya gitu ya. Nggih. Di bawahnya kwitansi nanti ini di LPJ-nya.
Jadi itu Bunda, maaf, jadi harus disusun lagi urut-urutannya. Jadi disusun urutannya saja. Bukan kalau misal sudah ngeprint, sudah ini, nggak apa-apa. Urutannya aja yang disusun lagi, nanti difoto atau di-scan lagi. Gitu ya. Itu ya Bunda ya. Berarti Nah, untuk pajak, berarti kan misalnya di saya pembayaran pajak di bulan Oktober ini, nggih. Itu ya. faktur pajak diikutkan di tahap 2 saja berarti. Enggak Bunda, tetap di tahap 1 ini. Jadi misal Bunda ini sampai Oktober ya. Nggih. Kira-kira rencana mau bayarnya itu tanggal berapa? Senin tanggal 4 atau tanggal berapa? Usahanya secepatnya, Pak. Oke, Kita pajak. secepatnya. Tadi kan ini sudah ketemu nih pajaknya. Kira-kira Senin bisa dibayarkan apa enggak? 103.000. Nggih, diusahakan, Pak. Oke. Nah, kenapa kok harus cepat dibayarkan? Karena dari penjelasan kantor pajak kemarin itu kalau lama-lama terlalu lama bayar pajaknya nanti kena penalti. Gitu ya, Bunda ya? Waktu webinar kemarin ya. Jadi jangan diolor-olor bayar pajaknya. Misal sudah narik pajak, sudah terkumpul semua, lekas disetorkan ke kantor pajak. Itu Bunda. Nah, Bunda misalkan ini tadi sudah sampai bulan 9, mau bayarnya di bulan 10 gitu 10. ya. Nah, berarti yang harus dilakukan adalah saya harus menutup bulan 9 untuk 9. bisa mengakses bulan 10 gitu ya Bunda ya. Karena Nggih. ini tadi salah gitu ya Bunda ya. Salah Nggih. yang ini. Kan ini belum dibayar ya. Iya. Ini saya hapus. Kenapa? Karena ini belum dibayar Baik. realnya. Nah, ini dibayarnya bulan Oktober. Di bulan Oktober. Jadi ini salah. Nah, karena September nggak ada transaksi, berarti harus lagi dilakukan penutupan periode, saldonya masih tetap gitu ya. Ini 1 lembar, ini 3 lembar. Nah, ini klik simpan. Nah, simpan, saya masuk bulan 10. Bulan 10 Oktober. Klik simpan. Nah, setelah itu saya melakukan pengeluaran. Pengeluaran apa? Pengeluaran pajak. Pajak apa? Ini besok ya, Bunda ya, diusahakan ya. Nggih, Pak. Nah, ini PPh 21. Nah, ini totalnya 103. Klik simpan. Nah, ini kan sudah selesai ya, Bunda ya. Berarti Bunda nanti itu harus menambah yang di-print. Menambah apa yang di-print? Yaitu pembukuannya. Kalau tadi kan Januari sampai Agustus ya. Berarti sekarang ditambah 2 bulan lagi. Kenapa tambah 2 bulan lagi? Karena yang di paling kanan ini keterangannya sampai bulan 10. Itu ya Bunda ya. Sampai bulan Oktober. Sampai bulan Oktober ini jadi nanti BKU-nya ditambah 2 bulan, bank kas pajak ditambah 2 bulan, September dan Oktober. Nah, yang saya jelaskan tadi dinamisnya itu di mana? Nah, di sini Bunda. Nah, di sini laporan ini SPTJ itu tahap 1. Lah ini mulai tanggal 1 Januari. 1 Januari sampai tanggal berapa tadi? Anggap aja tanggal 4 Oktober 2021. Ini dicetak. Nah, gitu ya Bunda ya. Jadi totalnya itu segini ya. Iya, Pak. Nah, totalnya segini. Jadi 1 Januari. Kenapa? Yang SPTJ ini ada materainya nggih kemarin? SPTJ ini saya kok belum dapat info ya Bunda ya. Kayaknya nggak ada. Soalnya kalau ada materainya biasanya dari dinas itu ada kotak kecil, terus ada tulisan materai gitu loh. Oke, sehubungan dengan kemarin kan banyak pertanyaan, ada Ya. pakai materai yang SPTJ. Oke. Kayaknya enggak, kayaknya. Soalnya nggak ada instruksi dari dinas untuk
untuk saya membuatkan kotak kecil materai kayak gitu. Atau nanti bisa saya tanyakan lah. Tapi untuk sementara nggak pakai materai pun nggak apa-apa. Nah Oke, siap, ini Pak. kalau yang bermaterai itu apa kemarin? Belanja di atas berapa? Belanja di atas 2 juta. Di atas berapa juta, Bunda? 2. Di atas 5 juta, materai 10.000. 10.000. Gitu ya, Bunda? Iya. Kalau yang di atas 2 juta itu baru kena pajak Pajak. PPN. Gitu ya, Bunda ya? Ini cetak Oke, penggunaan Pak. sama. Jadi nanti yang dicetak hanya 1 kali. Nah, ini perlu yang diingat-ingat. Yang dicetak hanya 1 kali itu ini cetak SPTJ SPT ini 1 kali, 5.000. ini 1 kali dari tanggal 1 Januari sampai Bunda menghabiskan uang itu sampai saldonya 0 itu sampai tanggal berapa. Nah, maksimal ini maksimal yang diwanti-wanti Pak Kabid kemarin, jangan sampai melebihi tanggal 8 Oktober. Itu nggih. Berarti Soalnya nanti minggu pertama. minggu pertama Oktober ini uangnya sudah harus habis. Soalnya nanti Ya. kalau mundur-mundur lagi ini untuk Bunda Panda teman-teman operator bendara lainnya ini dimohon dengan sangat untuk segera merealisasikan BOP tahap satunya, jangan lagi molor-molor lagi. Nanti kasihan teman-temannya yang sudah menyusun laporan yang sudah fix, ternyata tinggal 1, 2, 3, 4, 5 yang masih uangnya masih belum diambil, masih belum dibelanjakan, masih belum, apalagi kalau belum tahu anggaran buat apa kayak gitu-gitu. Ya Bunda ya. Jadi dimaksimalkan pesannya itu harus habis di Oktober ini, awal Oktober ini. Minggu pertama uangnya. Jadi laporannya nanti itu di mana sampai dengan tanggalnya ini sampai tanggal Oktober itu enggak apa-apa. Itu Bunda. Jadi untuk Bunda, Panda, teman-teman operator lainnya TK PAUD PKBM itu jika uangnya belum habis sampai dengan September, berarti pembukuannya BKU Bank Pajak Kas itu harus dicetak sampai September. Kalau sampai Oktober ya harus dicetak pembukuannya sampai Oktober juga. Jadi tinggal dilihat yang di paling kanan ini. Itu sampai bulan berapa. Berarti bulan ini yang harus dicetak. Gitu ya, Bunda ya? Oke, Pak. Ya. Dari sini kira-kira ada pertanyaan? Atau sudah sangat jelas? Sebentar, Pak. Yeah. Itu tadi berarti saat pengisian pajak, nggih, saat kita pengisian pajak itu otomatis dana kita sudah dari yang 600 tadi honor fee saya 600 kan? Ya. Itu berarti saat pengisian pajak langsung otomatis 600 itu tadi dikurangi sama pajaknya itu tadi, nggih? Nah, berarti Tanpa yang diserahkan ke Bu siapa tadi? ya, jadi Bu berarti 600.000 dikurangi 15.000 gitu kan, nggih? Betul, betul. Jadi 600.000 tadi dikasihkan ke misal Bu Novi, Bu Navi, Bu Navi ini HR-nya 600, tapi karena ini mengharuskan pajak 2,5%, ini tak pungut pajak ya 15.000, jadi 600 dikurangi 15.000. Yang dikasihkan Bu Navi itu 585.000, gitu Bunda. Ya. Begitu juga dengan Dilampirkan tukang dan lain-lain. Gimana? nggih. Dilampirkan KTP-nya. Nah, di foto KTP-nya. KTP penerima honor. Kalau tukang berarti si tukangnya, KTP tukangnya. Misal ditanyain, Terus kenapa Bu kok dimintai KTP? Ini Pak, karena ini uang negara, saya harus mempertanggungjawabkannya. Gitu. Terus apalagi Bunda? kalau untuk PMT itu Pak, pemberian makanan tambahan itu apa juga perlu KTP atau tanpa itu? Itu Kan dalam termasuk bentuk makan apa? Catering atau apa? Atau masak kalau di saya sendiri? Atau gimana? ya masak Oh, kalau masak masak sendiri. sendiri itu beda lagi Bunda. Itu namanya belanja barang pakai habis ya. Yang difoto
bahannya. Ya, yang difoto bahannya. Gitu. Buktinya. Nggih. Iya, yang Berarti tanpa difoto ya. bukan KTP penjualnya, tapi barangnya yang dibeli. Kecuali kalau honor tukang, HR untuk apa namanya tadi guru atau pendidik itu, terus operator dan lain-lain itu pakai KTP. Tapi kalau beli barang yang difoto barangnya, gitu Bunda. Kalau makan minum berupa catering itu nggih yang pakai KTP atau NPWP penjual. Nah, iya, kalau itu ada penjualnya, gitu ya Bunda ya. Oh, nggih Pak, Dan terima itu kasih. saya cek lagi ya Bunda ya, kira-kira ada nggak untuk pajak daerah itu catering ada transaksinya? Catering nggak ada, Pak. Oh nggak ada, Cuma berarti. minumnya cuma di PMT itu Oh saja. iya ya, berarti itu kan belanja pakai habis gitu ya Bunda ya. Ada lagi Ya. pertanyaannya? Sudah cukup? Sepertinya sementara itu dulu, Bapak. Itu dulu ya. Berarti ini saya Nggih. mohon izin Bunda, Bunda Wulan. Nggih. Saya upload di Iya. YouTube boleh untuk dipelajari teman-teman operator lainnya. Nggih, monggo, Pak. Oke, siap. Terima kasih, Bunda. Saya akhiri ya. Kalau nggak ada Nggih, pertanyaan, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir Waalaikumsalam. pekan. Terima kasih, Bapak.